Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolai Patrushev. Besok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan melakukan pertemuan bilateral dengan saya, dan pertemuan ini akan merupakan pertemuan bilateral kedua yang saya lakukan dengan Menlu Blinken, Menlu Amerika Serikat, pada tahun ini. Halo Sobat, masih di channel Koran Bekas, channel yang selalu memberi info militer, alutsista, Indonesia dan luar negeri, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe ya kawan. Serasa dipermainkan keadaan, Indonesia siap ambil langkah serakah tebus Sukhoi 35 sekalian F-15 Eagle II. Indonesia dihadapkan pada pilihan lumayan pelik yakni beli Su-35 atau F-15 Eagle II. F-15 Eagle II sejatinya bagi pengganti Sukhoi Su-35 Indonesia yang dilarang oleh Amerika Serikat, namun Su-35 sudah dilarang tapi AS juga tak segera memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk membeli F-15 Eagle II. Situasi seperti ini menjadi pelik bagi Indonesia, karena seakan-akan Indonesia digantung situasi yang menjurus tak pasti. Keadaan inilah yang membuat Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengejar kesepakatan 36 Rafale, kemudian kelanjutan KF-21 Boramae yang dipastikan akan terus diikuti Indonesia juga sedikit memberikan penawar di tengah ketidakjelasan F-15 Eagle II dan Su-35. Kemudian kelanjutan KF-21 Boramae yang dipastikan akan terus diikuti Indonesia juga sedikit memberikan penawar di tengah ketidakjelasan F-15 Eagle II dan Su-35. Dalam dokumen rapat pimpinan TNI 2021 yang diterima Anadolu Agency, Indonesia rencananya akan membeli 36 unit pesawat Rafale dan 8 unit pesawat F-15EX. Jelas Anadolu Agency melihat peluang penempur Prancis menyerobot Sukhoi Su-35 dan F-15 Eagle II. Di tengah negosiasi Rafale, mendadak pejabat AS dan Rusia kemarin mendatangi Indonesia secara serentak. AS diwakili Menteri Luar Negeri Antony Blinken, sedangkan Rusia diwakili Nikolai Patrushev yang sehari-hari menjabat Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Moskow. Blinken pertama datang pada 13 Desember 2021, dikutip dari Reuters. Blinken langsung menemui Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Blinken dalam agendanya ke Indonesia berbicara mengenai Freedom of Navigation sebagai langkah awal menentang klaim Nine Dash Line Cina. Di atas visi bersama kami untuk kebebasan, terbuka, wilayah yang saling terhubung, tangguh, dan aman, papar Blinken pada September 2021 lalu seperti dikutip dari Reuters. Setelah itu kedua belah pihak juga sepakat akan mempererat kerja sama penanganan terorisme. Muldoko dalam pertemuannya dengan Pankaj menjelaskan jika Indonesia dan India punya kepentingan sejalan di bidang pertahanan. Sementara itu Patrushev juga menemui Presiden Jokowi, dikutip dari Rusem Jakarta. Senin 13 Desember 2021, Patrushev sengaja akan datang ke Indonesia untuk mengadakan konsultasi keamanan antara Jakarta-Moskow. Di Istana Negara, Patrushev menyampaikan jika Rusia masih ingin menjaga stabilitas hubungan bilateral dan wilayah ASEAN termasuk di Indonesia, tak dipungkiri jika kedua pejabat negara adidaya tersebut melakukan lobi-lobi ke pemerintah Indonesia di sektor pertahanan. Baik Patrushev dan Blinken merupakan orang urutan nomor 3 di negaranya masing-masing.
Di Amerika, orang paling berhak mengambil keputusan ada tiga. Pertama Presiden, kedua Dubes Washington untuk PBB dan ketiga Menteri Luar Negeri yang saat ini dijabat Blinken. Kemudian di Rusia juga begitu, pertama Presiden, kedua Perdana Menteri dan ketiga Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Moskow yang dijabat Nikolai Patrushev. Apakah persoalan Su-35 dan F-15 Eagle II juga dibawa kedua pejabat tersebut ke telinga pemerintah Indonesia? Belum ada yang memastikannya hingga detik ini. Menhan Prabowo sendiri mengakui jika dirinya sudah ditawari AS untuk membeli F-15 Eagle II. Kemudian soal Su-35 Kepala Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis militer, FSMTC, Dmitry Shugayev memastikan bila negerinya akan mengambil langkah perlindungan agar Indonesia tetap bisa menerima flanker E dalam keadaan aman tanpa dikenai sanksi Amerika. Sebelumnya, kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami, beber Shugayev seperti dikutip dari Eurasian Times. F-15 Eagle II sudah di tangan secara informal dan Rusia siap melanjutkan proses pembelian Sukhoi Su-35. Indonesia siap saja dengan langkah serakah yakni menebus F-15 Eagle II sekalian Su-35 supaya AS serta Rusia merasakan apa itu keputusan win-win solution di mana keduanya didapat tanpa adanya sanksi jatuh ke Indonesia.